Kan ini duduk permasalahannya. Sehingga semoga saja penyidik bisa mendalami keterangan para saksi yang melintas ini gitu. Agar apa? Kasus ini terang benderang, sahabat-sahabat Ata. Ini sempat selip Oke. seolah mau mundur. Jadi Pak Ajat itu nggak merhatiin. Jelas, makanya dia lewat saja. Oh, lewat Pakai aja. motor. Mobilnya mau naik ke sana. Begini ya posisinya ya. Oh, bekas daripada jejaknya ya. Kalau sempat selip di situ. Itu selipannya ada. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka. Tentunya kita membahas kasus Subang ini dengan kalau bicara Danu. Ini luar biasa sahabat-sahabat Aka. Kalau kita lihat, kalau itu beda dengan saksi-saksi lain gitu. Kalau saksi-saksi lain ada orang lain gitu. Kan gitu. Kalau Danu ini biasanya yang kita lihat di publik hanya Walilis, Waida, Yoris, Kades gitu. Akan kasih contoh misalnya Waida. Waida yang sebagai saksi mengatakan Danu tidak keluar rumah, begitu. Oke, itu contoh. Nanti yang lainnya bisa kita cari lah. Lalu kita ingin membahas Danu. Danu ini ternyata dia sebagai pelakunya, dia keluar rumah, bahkan yang kita ingin bahas tentang Danu setelah mengangkat korban, memasukkan ke dalam mobil Alphard, lalu dia pulang katanya. Adakah saksi yang melihat Danu itu pulang? Misalnya Waida. Kan itu seperti itu. Karena Danu pulang ke rumahnya pasti ke rumah Waida. Berarti pulangnya adalah sekitar 4:30 atau jam 5. Kan itu posisi analisanya sahabat-sahabat Aka. Adakah Waida sebagai saksi nanti sebagai yang memperkuat alibi Danu pulang itu? Itu satu contoh. Karena kita akan buat jejak digital Aka di sini. Nanti waktu akan menjawab. Lalu kalau kita melihat prarekonstruksi yang dilakukan oleh Danu dan kita lihat mobil Alphard posisinya sama di saat prarekonstruksi, yaitu bannya agak miring, ban depan, dan bannya naik ke teras. Itu pemahamannya. Berarti apa sahabat-sahabat Aka? Itulah terakhir mobil Alphard bergerak, pemahamannya. Inilah yang kita mau analisa begitu. Adakah mobil Alphard ini bergerak? Seandainya kalau Danu mengatakan setelah dia menaikkan korban ke dalam mobil Alphard, lalu dia pulang, misalnya berarti mobil Alphard tidak bergerak. Padahal dari keterangan saksi yang melintas, misalnya Mang Ajat, Mang S, ini mobil bergerak antara jam 6 sampai setengah 7. Kalaulah mobil ini bergerak membawa korban, tentunya dia kembali lagi harus ke posisi semula, yaitu bannya di teras, naik ke teras. Ini kan nggak masuk di akal gitu. Mobil itu bisa percis seperti prarekonstruksi atau yang namanya di saat terakhir mobil itu yang kita lihat sekarang. Gini sahabat-sahabat Aka, jadi supir mobil Alphard ini kalau kita bilang gitu aneh bin ajaib, ingin mengikuti kronologis Danu. Kan kayak gitu. Pertama sahabat-sahabat Aka, ini supir mobil Alphard menaikkan bannya ke atas teras, lalu dinaikkan korban sahabat-sahabat Aka. Itulah yang terjadi kita lihat terakhir ini, bahkan prarekonstruksi itu. Lalu sahabat-sahabat Aka, sekitar jam 6 sampai setengah 7 tentunya mobil ini keluar dari rumah. Kan seperti itu. Danu nggak tahu kan ceritanya seperti itu, karena dia sudah pulang gitu.
Tetapi aneh bin ajaibnya lagi, setelah mobil Alphard itu keluar, dilihat Mang Ajat, Mang Es, lalu kembali lagi sahabat-sahabat Aka. Harus seperti prarekonstruksi. Atau seperti yang kita lihat terakhir, yaitu mobil itu bannya naik lagi ke teras. Berarti sahabat-sahabat Aka, supir ini nggak punya kerjaan. Sebab apa? Berarti kan 2 kali supir ini melakukan, yaitu pertama di saat menaikkan mobil korban, kedua pas setelah bawa korban keluar lalu mundur lagi, dinaikkan lagi ban itu ke atas teras itu gitu. Ini kan kita bingung gitu memahami prarekonstruksi ini. Kan seperti itu, karena prarekonstruksi ini adalah cerita Danu, sahabat-sahabat Aka. Padahal kalau kita lihat mobil Alphard itu terakhir ya memang bannya ke atas. Kan seperti itu. Kalau bannya ke atas, Danu pulang, Danu tidak mengetahui alasannya Yosep pulang ke Cijengkol, gitu kan. Faktanya mobil itu ada keluar. Dilihat saksi, berarti kan sudah keluar, bawa korban lagi, mundur lagi, masuk lagi ke dalam. Lalu supir itu masukkan lagi bannya itu ke teras itu seperti semula. Ini kan pemikiran kita agak bingung. Bawa motor. Ya, Maksudnya mau beli bubur. ke sana. Nah, Terus ada lewat mobil ke sana, lihat mobil di sana. di sini. Nah, Lihat sini. ternyata nyampe ke sana. Saya juga cepat heran. Nggak, mobilnya begini, kepalanya begini. Nah, ke sana. Ya, naik ke situ. Iya, Terus udah segitu aja. Kuat aja ke sana. itu jam berapa tuh, Pak? Sekitaran jam 6. Jam 6. Mau beli bubur ke Jalan Cagak. Itu saya kan lagi di belakang, tiba-tiba mobil angkot yang ditumpangi saya itu berhenti mendadak. Saya cuma nengok aja ke depan. Pas nengok ke depan ternyata ada mobil parkir, mobil Alphard. Tapi saya cuma nengok aja ke depan, cuman langsung fokus lagi. Terus agak lamanya, soalnya situ saya nggak fokus. Terus supirnya sambil marah, dia sambil bilang gitu, kamu bisa bawa mobil enggak, gitu aja. Saya cuman udah dengar segitu, saya nggak tengok kiri kanan lagi, saya fokusnya langsung ke samping lagi, soalnya saya di belakang cuman sendiri. Saya langsung mainin HP lagi gitu. Jadi Mobilnya kalau nggak salah itu lagi mundur, jadi kehalangin mobil angkot mau lewat itu, jadi kehalangin mobil Alphard itu Alphard. mau mundur ke atas ke TKP? Ke Enggak, mau dari rumah mundur ke belakang gitu. Oh, dari rumah mundur ke belakang. Belakang. Jadi ke bawah gitu, ke Ke tepi bawah. jalan. Nah, terus itu sekitar jam berapa, Mang? Ya saya itu nggak sempat lihat jam, tapi diperkirakan ya sekitar 6:30-an lah. Setengah tujuan ya. Sahabat-sahabat Aka, apa intinya yang ingin Aka sampaikan? Tentunya sahabat-sahabat Aka, itu mobil Alphard ada keluar, bahkan ada bekas bannya sahabat-sahabat Aka di tanah kosong. Dengan begitu sahabat-sahabat Aka, patut kita duga kepulangan Danu itu bermasalah sahabat-sahabat Aka. Katanya pulang ke rumah berarti sekitar 4:30 atau jam 5 bermasalah. Sebab apa? Ya patut kita duga Danu tidak ingin terang benerang tentang pertanyaan kapan Yosep pulang ke Cijengkol. Kan ini duduk masalahnya. Ya kalau dia buat alasan dia pulang duluan, kan selesai ini masalah. Untuk menghindari daripada itu, ini dalam pemahaman analisa Aka gitu. Makanya Yosep mengatakan dia bukan pelakunya gitu. Karena dia tidak ada di TKP, kan gini duduk permasalahannya. Kita harus mengikuti dua irama permainan antara Yosep dan Danu. Karena apa sahabat-sahabat Aka? Yang paling patut akal sehat dipakai adalah setelah mobil Alphard itu mundur lalu masuk ke tanah kosong sekitar jam 6 sampai 6:30, lalu kembali lagi ke
yaitu bannya naik ke teras, lalu dinaikkanlah korban. Itu mobil tidak bergerak lagi. Itu yang tepatnya dalam analisa AK. Berarti korban dimasukkan ke dalam mobil itu ya sekitar antara jam 6 sampai setengah 7. Katakanlah setengah 7. Kalaulah korban dimasukkan sekitar setengah 7, berarti bertentangan dengan Danu. Kan ini dulu permasalahannya. Sehingga semoga saja penyidik bisa mendalami keterangan para saksi yang melintas ini gitu. Agar apa? Kasus ini terang benderang, sahabat-sahabat AK. Masa iya korban dibawa maju mundur gitu. Kenapa maju mundur? Karena Danu kan sudah pulang gitu. Jam 6 sampai setengah 7 gitu. Lalu setelah itu masuk lagi ke TKP, supir memasukkan lagi ban itu ke mana? Ke teras. Jadi yang tepatnya dalam analisa AK, korban dimasukkan itu setelah mobil mundur, dilihat para saksi melintas, lalu masuk lagi ke dalam, lalu parkir, bannya naik ke teras, lalu korban pun dinaikkan dan mobil tidak bergerak lagi. Ini dalam analisa AK, sahabat-sahabat AK. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, ini hanya sebuah analisa. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah.